Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para adik-adik, anakku sekalian, kelas 11 MA Salafiyah yang berbahagia. Semoga kita selalu dalam lindungan dan mendapatkan hidayah, nikmat dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab nikah. Di materi fikih kelas 11 ini semester genap kita membahas bab nikah. Dan pembahasan kali ini bab nikah ada 4 pembahasan. Ini pengertian nikah, hukum nikah, khitbah, meminang atau memahami mahram. Gitu. Dan pengertian nikah itu apa? Gitu. Berarti nikah itu dari kata nakaha. Nikah dari kata nakaha, dan nikah itu sendiri itu adalah karunia Allah yang agung. Bagaimana firman-Nya pada surat 72 An-Nahl, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afa bil batil yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Dan Allah menjadikan kamu bagimu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Jadi dengan adanya ayat ini menjadi landasan kuat bahwasanya Allah menjadikan pasangan suami istri, yang mana istri tersebut dari jenis kalian sendiri, sebagaimana Sayyidatina Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Dalam tafsir Sawi, waj'alaha min dhil'ihi, berarti Sayyidah Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam yang kiri. Setelah diciptakan pasangan, maka Allah menciptakan keturunan dan memberikan nafkah dan kehidupan yang layak. Namanya pernikahan tadi dari kata nakaha, sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia padanan kata perkawinan. Dan nikah itu apa? Itu suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga mengakibatkan terdapatnya hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ingkah, angkah, tuka, atau tazwid, zawaz tuka, atau terjemahan lainnya menurut bahasa masing-masing seperti Indonesia dan lain sebagainya. Dalam pengertian luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan, sebagaimana ayat yang disebutkan tadi. Adapun pernikahan dalam hukum Indonesia, ini dalam Undang-Undang nomor 174, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kompilasi hukum Islam, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, mitsaqon ghalidho. Tujuannya untuk menetaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Gitu. Adapun batasan maksimal atau minimal nikah, kalau dulu itu hukum Undang-Undang 1974 itu minimal pernikahan itu laki-laki berumur 19, perempuan 16. Tapi sekarang tahun 2019 sudah dirubah menjadi laki-laki perempuan berumur 9 tahun. Karena banyaknya kejadian pertanggungjawaban yang kurang, maka umurnya ditambah di situ. Seiring dengan kemajuan zaman, maka pernikahan harus tertib administrasi. Hal ini bukan untuk menjamin hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini maksudnya. Kemudian hukum pernikahan yang kedua. Yang pertama pengertian. Sudah jelaskan dalam hadis tentang masalah hukum pernikahan. Tujuannya adalah demi nikah itu demi terwujudnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah ini. Jadi ayatnya yang menjelaskan tentang masalah perintah menikah itu surat An-Nisa ayat 3, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya itu ayatnya jelas artinya di sini. Itu bisa dibaca. Jadi kalau di situ kamu tidak khawatir mampu berlaku adil, maka kalian boleh menikahi wanita 2, 3 ataupun 4. Tapi kalau khawatir maka cukup 1 saja. Adapun hukum pernikahan itu ada 5 ini. 1 adalah mubah. Jadi hukum asal itu mubah. Berarti bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya, berarti orang tidak sama sekali, maka hukumnya nikah itu menjadi sunnah. Maksudnya apa mubah maksudnya? Kalau sunnah berarti dia punya bekal untuk berkeluarga semacam rohani dan tidak khawatir terjerumus dosa atau zina, maka hukum menikahnya itu adalah mubah maksudnya. Kemudian yang ketiga C, hukum menikah itu menjadi wajib bila mana dia mampu dan ia khawatir terjerumus kepada dosa. Kemudian yang selanjutnya D, makruh. Hukum pernikahan itu menjadi makruh apabila dia tidak mempunyai bekal untuk menafkahi keluarga. Nah itu. Dan dia tidak khawatir untuk melakukan zina, maka hukum nikahnya makruh. Tetapi orang tersebut disunahkan untuk meredam hawa nafsunya, maka sebaiknya untuk meredam hawa nafsunya maka disunahkan untuk puasa, karena puasa adalah tameng orang yang gejolak hawa nafsunya atau syahwatnya. Yang kelima E adalah haram. Hukum ini berlaku bagi orang yang menikah tujuannya hanya untuk menyakiti pasangannya atau mempermainkannya atau balas dendam atau hanya mengambil hartanya saja. Ini hukum pernikahan. Meminang atau khitbah. Ini. Meminang itu adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Itu. Jadi permintaan calon suami kepada perempuan dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat dan bertujuan untuk dinikahi. Ayat Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah 235, wala junaha 'alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Tidak ada dosa bagimu meminang perempuan itu dengan kata sindiran
atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Berarti tidak ada dosa meminang di situ. Satu, cara mengajukan pinangan. Caranya gimana? A. Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis iddahnya, maka cara meminangnya, cara melamarnya itu boleh terang-terangan, tidak harus sembunyi-sembunyi, tidak usah kata sindiran. Yang B. Pinangan kepada janda yang masih dalam masa iddah talak bain, ditalak 3 atau ditinggal suaminya, maka tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan, tetapi harus sebagai sindiran. Nah, itu maksudnya kalau memang dikhawatirkan ingin diambil orang lain, maka meminangnya dengan kata sindiran. Dan yang nomor 2, perempuan yang boleh dipinang. Perempuan yang boleh dipinang itu ada 3. Dan orang ini bebas, jadi cara meminangnya boleh terang-terangan ataupun sindiran. A. Perempuan yang bukan berstatus istri orang, bebas. Perempuan yang tidak dalam masa iddah, yang B. Yang C. Perempuan yang belum dipinang orang lain. Nah, ini bebas ini. Bahwa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar kata bahwasanya Rasul melarang menikahi atau meminang wanita yang sudah dipinang orang lain, kecuali orang yang meminang pertama tadi meninggalkannya atau memberi izin. Nah, kalau sudah memberi izin ya boleh. Nah, itu. Dari sini meminang calon istri atau suami. Jadi melihat perempuan yang akan dinikahi disunahkan oleh agama, dibolehkan meminang. Karena meminang istri merupakan pendahuluan pernikahan, sedangkan melihatnya adalah gambaran awal untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya, sehingga pada akhirnya akan terwujud keluarga yang bahagia. Berarti sunnah di situ. Kalau memang ada tujuan untuk menikahinya. Kalau tidak ada tujuan untuk menikahinya, hukumnya haram, tidak boleh. Karena nanti mempermainkan wanita di situ. Kasihan wanitanya. Adapun beberapa pendapat tentang kebolehan meminang, melihat wanita. Ini ada beberapa pendapat, salah satunya adalah menurut jumhur. Yang pertama, jumhur itu mayoritas ulama. Jadi imam 4 itu berarti mayoritas, berarti 3 orang berpendapat. Namanya Syafi'i, Hanafi, Maliki. Yang Ahmad tidak pendapat, berarti mayoritas. Itu mengatakan bahwasa orang ingin menikahi wanita boleh meminang dengan melihat muka dan telapak tangannya. Itu plus 2 itu. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa ma baton. Boleh. Ya. Jadi yang dibolehkan dalam Al-Quran itu wanita boleh melihat muka dan telapak tangannya ketika sholat, itu maksudnya. Dan sebagian ulama mengatakan ketika di luar sholat. Berarti makanya meminang boleh melihat wanita muka dan telapak tangannya menurut jumhur ulama. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, di samping calon suami tadi meminang wanita boleh melihat muka dan telapak tangan, juga boleh melihat telapak kakinya. Tujuannya apa? Melihat telapak tangannya, ingin melihat apakah dan orangnya tadi itu dalam fisiknya, kulitnya itu halus ataupun tidak. Nah, itu terlihat dari telapak tangannya, itu maksudnya, atau raut mukanya bisa. Dan masalah ini juga dijelaskan oleh Nabi. Seorang sahabat Mughirah bin Syu'ban, dia ditanya Nabi, apa kamu sudah melihatnya ketika dia mau melamar? Belum. Kata Nabi, pergilah dan perhatikanlah perempuan itu, karena hal itu akan lebih membawa kepada kedamaian dan kemesraan
kamu berdua nanti ketika sudah menikah. Jadi orang tun tidak rugi, karena jual beli saja boleh melihat barangnya supaya tidak rugi, apalagi menikah, maka harus betul-betul teliti di sini. Memahami mahram. Mahram adalah orang laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi. Laki-laki atau perempuan yang haram dinikahi. Sebab-sebab orang haram dinikah itu ada dua. Satu, sebab haram dinikah untuk selamanya, selamanya nggak boleh dinikah. Yang kedua, sebab haram dinikah karena apa? Tidak untuk selama tapi sementara. Ketika elat atau alasan hilang maka boleh dinikahi karena sementara. Sedangkan yang sebab haram dinikahi untuk selamanya itu ada 4. Satu, wanita-wanita yang haram. Nah ini, wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab. Nah ini intinya ada apa? 5. Tidak banyak-banyak tapi ada 5 yang haram dinikahi sebab nasab. Sama wanita persusuan juga sama nanti. Berarti ada 5. Berarti kalau wanita yang haram dinikahi sebab nasab ada 5, berarti persusuan juga ada 5. Nah itu diingat, berarti sama. Ibunya pemenang Abdullah Muhammad, berarti tidak boleh menikahi dengan ibunya. 1, 2 dengan saudara kandungnya, 2 dengan anaknya, terus kemudian selanjutnya ada dengan bibinya, kemudian dengan keponakannya. Berarti orang tua, anak, saudara kandung, bibi, dan keponakan. Berarti 5 orang itu tidak boleh dinikahi, karena itu adalah orang-orang yang disebut dengan mahram, yang tidak membatalkan wudhu, otomatis tidak boleh dinikahi. Sama, persusuan juga sama. Jadi ibunya yang menyusui, menyusui dengan Maryam, maka ibunya Maryam, orang tuanya Maryam ke atas, keponakannya, anaknya, saudara kandungnya, bibinya dari bapak atau dari ibu, semuanya tidak boleh dinikahi. Ini sudah ada wanita-wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah. Istri dan istri ayah dan istri kakek beserta jalur ke atasnya. Ini wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahsya wa maqtawasa sabila. Berarti tidak boleh laki-laki menikahi istri bapaknya yang telah lewat, karena itu adalah perbuatan keji dan buruk sekali. Artinya bukan ibumu tapi bapakmu menikah lagi dengan wanita lain. Berarti wanita lain itu namanya wanita yang dinikahi bapak, atau mbahmu, kakekmu menikah lagi. Kemudian yang kedua adalah ibu istri atau mertua dan anak tiri, anak tirimu, berarti anaknya istri. Kalau ayatnya tadi 5 wanita yang tidak boleh dinikahi, yang A itu adalah hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Diharamkan bagimu menikahi ibu-ibumu, anak perempuanmu, akhwatukum berarti saudara perempuanmu, ammatukum wa kholatukum bibi dari bapak, bibi dari ibu, kemudian banatul akhi wa banatul ukhti, dan saudara anak saudara laki-lakimu dan anak saudara perempuanmu. Kemudian wanita-wanita yang haram, wanita yang haram dinikahi dari segi persusuan juga sama. Ini ada 5 tadi, sudah saya jelaskan tadi. Wanita yang haram dinikahi sebab li'an. Jadi li'an adalah persaksian seorang suami sebagaimana berikut: aku bersaksi kepada Allah atas kebenaran dakwaanku bahwa istriku telah berzina. Persaksian ini diulangi hingga 4 kali, kemudian setelahnya berkata, laknat Allah akan menimpaku seandainya aku berdusta dalam dakwaan ini. Jadi kalau suami sudah berani mengatakan seperti itu, konsekuensinya 1, dia didera 80 kali kalau tidak menghadirkan saksi. Tapi kalau dia bisa menghadirkan saksi, maka dia bebas dicambuk atau dera.
tapi dia nanti tidak bisa menikahi wanita tersebut selama-lamanya. Kemudian sebab haram dinikahi, mahram yang haram dinikahi untuk sementara. Ini wanita yang haram dinikahi untuk sementara. Di sini sudah dijelaskan. Bila sebab tersebut hilang, maka wanita tersebut boleh dinikahi kembali. Satu, pertalian nikah. Nah, seperti tadi disebutkan tadi, pertalian nikah. Tentang perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan haram dinikahi laki-laki lain, termasuk perempuan yang masih ada masa iddah, baik iddah talak atau iddah wafat. Perempuan talak bain kubro, jadi perempuan yang sudah ditalak suaminya 3 kali, itu namanya bain kubro. Dan perempuan tadi itu tidak boleh dinikahi suaminya lagi, kecuali perempuan tadi ini memenuhi syarat 4 ini. Kalau syarat 4 ini sudah terselesaikan, maka perempuan tadi boleh nikah kembali dengan suami yang pertama tadi setelah menikah dengan suami yang baru. Dan memadu 2 orang perempuan bersaudara, ini tidak boleh. Istri menawi kawin dengan istrinya, kemudian kawin dengan bibinya istri, menikah dengan wanita kemudian menikahi saudaranya, juga tidak boleh, saudara kandung atau bapak seibu. Termasuk menikahi dengan keponakannya, itu juga tidak boleh kalau bersamaan. Tapi kalau istrinya sudah dicerai kemudian menikahi keponakannya boleh, maksudnya selama iddahnya sudah selesai. Perbedaan agama, nah ini, jadi perbedaan agama itu tidak boleh. Jadi kalau lakinya Islam berarti perempuannya Islam, perempuannya Islam, lakinya harus Islam. Tidak boleh lakinya Islam, perempuannya kafir, atau perempuannya Islam, lakinya kafir, itu tidak boleh. Itu karena harus seimbang. Nah, akhirnya wala tungkul musyrikati hatta yu'min, laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang musyrik. Wala amatun khairum mu'minatun khairum musyrikah walau ajabatun. Jadi wanita budak itu lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia lebih cantik, lebih kaya dan lain sebagainya. Sama, wanita juga tidak boleh menikah dengan laki-laki wala tungkul musyrikina hatta yu'minu. Laki-laki juga tidak boleh menikahi perempuan tidak boleh menikahi laki-laki yang musyrik walaupun menggiurkan. Sampai di sana, sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Seandainya banyak kesalahan dan kurang memahamkan, kalau kurang paham bisa tanyakan atau bisa membuka di Google buku materi fikih kurikulum 13 kelas 11 itu ada. Ya, wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.